Gara-gara ini, milenial dan Gen Z nggak akan namain anaknya Agus. Hi, I'm Nazjaj and welcome back to Naskah Kaget. Di tahun 2024 ini, rame banget berbagai Agus dengan segala kontroversinya. Dan ini jadi sorotan publik, kenapa sih namanya tuh harus Agus yang melakukan ini semua? Apa aja yang terjadi di 2024 ini? Coba kita recap. Yang paling baru terjadi, ini juga sangat wow buat aku, adalah seseorang bernama Agus Cik. Seorang guru privat les piano yang melakukan pelecehan seksual ke anak 9 tahun. Kasusnya terungkap gara-gara salah satu korban melaporkan kasusnya ke polisi. Apa yang terjadi ketika dia ada di ruangan les di suatu tempat les ini, dia merasa dia ingin masturbasi dan dia melakukan pelecehan itu ke muridnya sendiri. Agus Cik ini umurnya baru 34 tahun. Kasusnya terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Atas perbuatannya ini, Agus dikenakan pasal tentang perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman penjara 15 tahun. Saat ini polisi masih melakukan segala investigasi karena takutnya ada korban-korban lainnya. Kalau tadi kita ngebahas kasus Agus yang paling baru, kita coba bahas Agus yang memulai segala kasus Agus-Agus ini, yaitu Agus Komarudin, atau yang dikenal sebagai Agus yang disiram air keras. Singkatnya, Agus ini disiram air keras oleh teman kerjanya. Nah, netizen berniat baik untuk membantunya. Mereka bekerja sama untuk berdonasi melalui seseorang bernama Novi yang adalah seorang ketua sebuah yayasan, dan dia bertanggung jawab atas pengumpulan dana tersebut. Nah, tapi apa yang terjadi? Ada perselisihan antara si Agus dan Novi ini. Perselisihannya itu mengenai transparansi pendanaan tersebut. Nah, Agus yang seharusnya membuktikan uang yang dia dapatkan itu larinya kemana, itu malah tidak memberikan laporan yang jelas. Dan yang bikin rame, katanya pendanaannya itu sebenarnya malah tidak dipakai untuk Agus sendiri, tapi dia malah membantu orang lain. Nah, kasusnya jadi menimbulkan diskusi yang sangat luas tentang pentingnya transparansi dan juga pengelolaan donasi. Yang selanjutnya itu nggak kalah gongnya, karena ini juga viral banget, datangnya dari seseorang bernama Iwayan Agus Suwartama atau yang dikenal sekarang sebagai Agus Buntung. Viralnya gara-gara ada satu korban yang melaporkan bahwa ia melakukan pelecehan seksual. Ternyata setelah kasusnya naik, banyak korban lain yang juga speak up. Ternyata korbannya sudah banyak, termasuk anak di bawah umur. Yang menimbulkan perbincangan adalah fakta bahwa dia buntung atau dia tidak memiliki tangan, tapi kok dia bisa melakukan pelecehan seksual tersebut. Kasus ini juga cukup viral dan masih dalam investigasi lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kasus yang selanjutnya ini bukan Agus sih, tapi Gus juga gitu. Dan datangnya dari sosok public figure religi, seorang Gus Miftah. Orang yang cukup dikenal di Indonesia, yang kemudian viral videonya yang dianggap merendahkan seorang penjual teh. Di dalam video tersebut terlihat bahwa dia lagi ada di sebuah acara religi di mana dia sebagai pembicara di depan, dan dia terlihat menjawab sebuah pertanyaan yang datangnya dari pedagang teh dengan sangat kasar. Karena dia merespon pedagang teh ini dianggap sangat merendahkan dan tidak sopan. Dampak dari video yang viral ini sangat besar, bukan hanya terhadap Gus Miftah, tapi juga terhadap si pedagang es teh ini. Banyak sekali public figure dan orang-orang yang menghubungi si pedagang es teh ini dan memberikan segala fasilitas kepadanya untuk menaikkan derajatnya. Namun lagi-lagi itu juga menimbulkan kontroversi. Kasus Agus selanjutnya datang dari seseorang bernama Agus Rahmat yang ada di Lampung. Seorang mantan satpam dari kantor pelayanan pajak Pratama Kota Bumi. Tindakan yang dilakukan dia ini cukup ekstrim karena awalnya itu dia di PHK oleh sang kantor. Tapi dia tidak terima dan kemudian berpikiran dan melakukan tindakan kejahatan ya masuknya, karena dia membakar kantor tersebut. Kerusakan pada gedung juga menimbulkan kerugian yang cukup besar, dan kemudian Agus pun ditangkap sebagai tersangka. Kemungkinan besar Agus ini terdampak secara psikologis atas perlakuan dia di tempat kerja tersebut, dan kemudian membuat dia sangat marah dan melakukan hal tersebut. Itu tadi berbagai cerita dari para Agus di Indonesia, tapi don't get me wrong, nggak semua Agus buruk, pasti banyak Agus-Agus yang baik juga di luar sana. Jadi kalau kalian suka nama Agus
Agus nggak apa-apa kok dipakai, yang penting dididik dengan baik. Tapi sebenarnya para Agus ini juga mengajarkan kita berbagai macam hal ya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari para Agus ini adalah 1. Transparansi, 2. Empati, 3. Keadilan, dan 4. Pengelolaan emosi. And yeah, that is all from me for today. Thank you guys so much for watching. Jangan lupa di like, di comment, di share, and do all of those stuff. And I'll see you guys next time. Bye!